dijelaskan sama dia, tidak bisa disembuhkan terkecuali dibuang bola mata. Karena banyak bakteri. Kebutaan tidak menghalangi keterampilan Irwansyah dalam melakoni pekerjaannya sebagai petani. Dengan cekatan, Irwansyah menyiangi rumput liar yang tumbuh di ladang singkong garapannya. Sehari-hari, pria yang mengalami kebutaan total sejak 2020 lalu mendapat tanggung jawab untuk menggarap lahan tidur seluas sekitar 2 kali lapangan sepak bola yang pengelolaannya di bawah pengawasan Gapoktan, Desa Mekarsari, Kecamatan Rumpin, Bogor, Jawa Barat. Pekerjaan menanam pohon singkong dilakukan istri maupun anak-anaknya, sedangkan Irwansyah bertugas mencangkul, menggeburkan tanah, hingga menyiangi rumput liar. Setiap hari, pria yang kini berusia 45 tahun ini membersihkan rumput liar yang tumbuh di ladang singkongnya. Satu, keyakinan kita. Kedua, ya emang feeling gitu kan. Harus punya feeling. Ketiga, rasa. Irwansyah biasa bekerja di ladang singkong pada pagi atau sore hari. Bekerja di ladang menggunakan peralatan yang tajam serta kondisi tanpa penglihatan tentu beresiko. Beberapa minggu lalu jari tangan Irwansyah terkena sabetan arit ketika tengah membabat rumput liar di ladang. Tidak hanya itu, ia pun pernah disengat lebah ketika tengah berladang hingga membuat wajahnya bengkak. Jujur saya mengunyah daun singkong, saya tutup pakai daun singkong tangan saya ikat pakai baju, ya udah kerja lagi. Penghasilan Irwansyah berasal dari menjual daun singkong yang ia panen sebulan sekali. Satu ikat daun singkong dijual Rp400. Hasil panen daun singkong pun tidak tentu, namun rata-rata Rp1.000 hingga Rp1.500 per ikat. Pada bulan puasa ini Irwansyah mendapat tambahan rezeki. Ia dan istrinya diminta menjadi buruh angkat dan cuci timun suri. Siang itu dengan semangat Irwansyah menuju ke ladang timun suri. Berjalan pelan sembari meraba dinding gubuk dan sejenak berhenti di pinggir jalan, mendengarkan suara di sekitar untuk memastikan tidak ada kendaraan yang lewat, sebelum kemudian menyeberangi jalan raya yang berada di depan gubuk tempat tinggalnya. Ya, hari ini adalah musim panen timun suri. Suryanti, istri Irwansyah yang tengah hamil 7 bulan, bekerja memasukkan timun suri yang dipanen oleh petani ke dalam gerobak dorong. Meski hari kelahirannya tinggal 2 bulan lagi, ia tetap bersemangat mengangkat satu persatu buah yang biasa disajikan sebagai minuman berbuka puasa ini. Mereka berbagi tugas. Irwansyah yang baru tiba di ladang bertugas mendorong gerobak yang sudah berisi penuh timun suri, sedangkan Suryanti akan membantu mengarahkan jalan bagi sang suami. Pengurus Gapoktan Desa Mekarsari memiliki alasan tersendiri memilih mempekerjakan Irwansyah yang tidak memiliki penglihatan. Ya, alasan utamanya jadi kita membantu ekonomi mereka sebetulnya. Jadi kita mengasih atau mengajarkan belajar dia itu jangan mau menerima hanya pengasih aja. Jadi kemandiriannya gitu kan, bahwa walaupun dia nggak bisa melihat tapi masih kuat bisa dan mencari nafkah. Intinya itu. Sehari-hari pasangan ini kini lebih memilih menetap di rumah papan dan gubuk milik Gapoktan Mekarsari yang berlokasi di samping lahan garapan, sehingga mereka tidak perlu berjalan jauh ke tempat bekerja. Selain mereka berdua ada Gina, si bungsu yang berusia 3 tahun, dan 3 kakaknya yang masih bersekolah di SMP dan SD. Di rumah gubuk kayu ini sejak 2 tahun terakhir, pasangan yang telah menikah selama lebih dari 20 tahun ini kini melakukan segala aktivitas sejak matahari terbit hingga tenggelam. Irwansyah terlahir dengan 2 mata yang dapat melihat normal. Namun saat berusia 5 tahun, usai terkena penyakit campak, salah satu matanya mengalami kebutaan. Pada usia 15 tahun, ia memilih bekerja di penambangan galian pasir dan batu di Kecamatan Rumpin, Bogor sebagai juru cuci kendaraan. Di situ, ia rajin mengamati pekerjaan operator alat berat dan belajar mengoperasikannya. Aktivitas ekonomi yang menurun pada 2020 akibat pandemi COVID-19 membuat usaha pertambangan batu dan pasir banyak yang tutup. Irwansyah pun kehilangan pekerjaan sebagai operator alat berat. Demi menafkahi keluarga, ia banting haluan bekerja sebagai buruh bangunan. Apalagi kala itu Suryanti tengah mengandung anak kelimanya.
Naas ketika sedang bekerja, Irwansyah terkena cipratan air dari adukan semen ke wajah dan matanya. Ya kejadiannya waktu itu saya lagi kerja, jam 5 kurang 15, ada hujan gerimis, si corannya itu longsor, mendiban esteger, mantul ke muka saya. Ia pun melakukan berbagai pengobatan medis. Dokter mendiagnosa kondisi mata Irwansyah tidak bisa disembuhkan. Supaya lebih sehat harus dibuang bola mata. Dengan resiko dia tidak melihat. Tidak ada bicara kesembuhan. Dengan atau tanpa operasi pengangkatan bola mata, Irwansyah tetap tidak dapat melihat. Irwansyah pun memilih tidak menjalani operasi pengangkatan bola mata. Kehilangan penglihatan membuat Irwansyah sangat terpukul. Berbulan-bulan lamanya Irwansyah mengurung diri di rumah dan tidak bekerja. Ia pun menjual hampir semua asetnya, berupa 4 motor, 9 kambing, serta menghabiskan uang tabungan untuk berobat dan biaya hidup keluarga. Akibat kebutaan, Irwansyah pun tidak bisa menyaksikan momen penting keluarga, mulai dari kelahiran putri kelimanya, pernikahan anak sulung hingga kelahiran sang cucu. Sempat putus asa, ia pun berniat memulangkan sang istri ke orang tuanya. Namun niat tersebut urung dilakukan. Orang tua Suryanti justru menasihati agar mereka berdua terus bersama apapun kondisinya. Meski sang suami kehilangan penglihatan dan hampir semua harta bendanya, Suryanti tetap setia dan tidak mau berpaling meninggalkan suami dan anak-anaknya. Ia bahkan rela bekerja serabutan dari mencuci baju dan piring di rumah tetangga hingga menjadi pelayan di warung untuk menafkahi keluarga. Karena kan orang tua saya juga pernah ngingetin saya, ngajarin saya, katanya biarpun suami kamu susah atau gimana pun, katanya kamu tetap harus nemenin dia. Kesetiaan sang istri yang memutuskan terus bersamanya meski buta dan tak berpunya, ditambah bimbingan dari pemuka agama serta bantuan dari teman-temannya di Gapoktan, membuat semangat hidup Irwansyah kembali tumbuh. Ia pun memutuskan untuk bertani dan pantang menjadi peminta-minta. Meski tidak dapat melihat, tidak menghalangi Irwansyah untuk terus bekerja. Ia menyadari semua peristiwa yang menimpanya adalah kehendak dan takdir ilahi. Ia ikhlas dan sekaligus meyakini selalu ada hikmah dari semua peristiwa yang terjadi di semesta ini. Edi Dwi Agung, Bogor, Jawa Barat.